saya, Apoteker Fauziah, akan menemani Bapak Ibu semua dalam rangkaian acara workshop hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat pembacaan doa, yang kelima acara inti, dan keenam penutup. Untuk acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri kepada Ibu Suci yang di SPD untuk memandu acara. Dan senantiasa saya banggakan Pak Ibrahim dan Bapak Ibu Guru SMK Negeri 5 Pamekasan yang juga senantiasa saya banggakan. Pada kesempatan hari ini kita mendapatkan berkah yang sangat luar biasa atas kehadiran Pak Ibrahim di tengah-tengah kita. Dan pada kesempatan sambutan kali ini saya memiliki satu tujuan utama. Saya ingin memperkenalkan diri dan teman-teman saya yang ada di sini. Saya menjabat sebagai kepala sekolah ini baru 2 tahun di sini, Pak. Dan saya sudah lama dari tahun 2005 itu mengajar di SMK Negeri 5, di SMK Negeri 2. Nah, udah 5 terus nyebutnya, nggak bisa lagi 2. Nah, dan ini di sini di samping saya ada Pak Dwi. Beliau sebagai wakil kepala sekolah bidang akademis sekaligus mengajar bahasa Inggris. Kemudian ada Pak Yus Rizal, biologi sekaligus kepala laboratorium. Kemudian ada Pak Junaidi, beliau guru agama. Dan ada Bu Suciyanti, beliau ini guru sejarah sekaligus pembimbing PIK-R. Nah, PIK-R, dan alhamdulillah kemarin mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa sekali sebagai duta genre Kota Pangkal Pinang untuk putri. Ya, untuk putri untuk tahun 2023. Kemudian ada Bu Windy, ini guru BK dan sekaligus ketua MGBK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya, kemudian ada Bu Herina, guru PPKN, ada apoteker Nurulia Susanti di sampingnya. Kemudian ada apoteker Fauziah. Ada ibunda kita, Ibu Harifah. Beliau istri dari IAIN. Ya, ibunda kami. Kemudian ada ibu guru kita, guru farmasi, ada Ibu Okiana. Kemudian ada Mem Fitri. Mem Fitri ini guru bahasa Inggris, guru terupdate, Pak. Subscribe. Kemudian ada Ibu Emma. Ibu Emma guru IPA ya, Bu Emma. Ya. Oh, nah inilah dia. Makanya tadi beliau mau izin, Pak. Mau izin kontrol gigi, saya nggak kasih. Saya nggak kasih, pokoknya harus reschedule untuk Pak Ibrahim ada di sini. Kemudian ada Bu Andam, beliau wakil kepala sekolah bidang humas sekaligus guru TIK. Kemudian ada Ibu dan kita juga, Ibu Rita. Ibu Rita ini guru baru pindahan dari Sarawak Jambi. Nah, kemudian beliau mengajar di bahasa Indonesia. Beliau nama kepalanya di SMP. Kemudian ada Pak Khairul Fazri, guru olahraga. Yang di belakang ada Bu Dewi, guru matematika. Pak Khairul Fazri ini kesiswaan, Pak. Ya. Kemudian ada Ibu Linda Rogaya, Pak. Nah, ini dia. Umi kita ini guru kimia, Pak. Nah, dia S2 dari IAIN juga. Nah, kemudian ada Ibu Eka, guru kimia. Kemudian ada Ibu Bernadetta, ini di analis kesehatan. Kemudian ada apoteker Bayu di belakang, itu guru farmasi sekaligus kaprodi. Kemudian ada Anugrah Galang. Anugrah Galang ini guru yang baru 1 tahun mengajar di sini. Beliau adalah juara LKS yang dibeasiswakan oleh provinsi di Unsri kemarin di farmasinya. Makanya beliau mengabdi di sini. Kemudian ada siapa lagi di belakang? Ini apoteker Meli. Nah, dia adalah guru farmasi. Kenapa saya kenalkan satu persatu, Pak? Karena kehadiran Bapak di sini itu ada
S3 Pak. Iya, dan tidak usah jauh-jauh, UBB buka lah. Ada S2, S3 kan kita langsung sekolah lagi ya. Nah, itu maksud kami seperti itu. Jadi kalau udah ketemu nanti di jalan atau di kesempatan yang lain, mudah-mudahan ini bisa mempermudah silaturahmi kita. Ada keinginan-keinginan kami untuk tetap bekerja sama dengan UBB. Apalagi Pak, tuntutan di guru SMK itu dari Jen Vokasi bukan lagi target UN, tapi ada riset terapan yang harus kita lakukan itu sebagai bahan pembelajaran. Dan riset terapan itu bukanlah sesuatu hal yang mudah, tidak mungkin kita lakukan sendiri tanpa berkolaborasi. Dengan adanya teman-teman dari dosen di UBB, barangkali itu akan memudahkan kami. Kemarin Pak Bayu dapat tantangan ya untuk sebuah riset cacing ya Pak Bayu ya, untuk obat tipes yang lebih manjur lagi, dan itu hanya ada di Provinsi Bangka Belitung. Mudah-mudahan itu dengan teman-teman dari UBB barangkali, kemudian kami juga bisa minta bantu kerjasama dengan peralatan yang ada di UBB barangkali, mudah-mudahan itu bisa terrealisasi ya Pak Bayu ya. Nah itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan dengan sebuah keinginan yang besar. Nanti kita manfaatkan di sini, kita bisa sharing pengalaman kita bagaimana mendidik anak-anak SMK 5 yang digadang-gadang untuk menjadi anak-anak hebat dan menjadi pemimpin masa depan. Yang bisa terwujud dari kita semua yang ada di sini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan doa kepada Bapak Junaidi SAG, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Bapak Guru, saya berdoa dan insyaallah saya berbicara yang kedua itu bisa menyesuaikan. Yang kita tunggu-tunggu yaitu mendengarkan paparan dari narasumber kita, Bapak Dr. Ibrahim SPIL MSI, yang sudah sangat good speaker, sukses dan berpengalaman. Sedikit saya bacakan CV-nya Bapak. Beliau adalah Rektor UBB, beliau lulusan doktoral UGM, ilmu politik, jadi S1, S2, dan S3-nya dari UGM. Beliau dengan lulusan predikat cum laude. Selain itu beliau juga pernah bersekolah di Amerika Serikat dan Australia. Banyak sekali organisasi yang sudah beliau tekuni, baik jadi ketua maupun anggota. Selain itu sesibuk-sibuknya beliau masih sempat menulis. Banyak sekali karya ilmiah yang sudah beliau publikasi baik secara nasional maupun internasional. Kepada beliau, Bapak Dr. Ibrahim SPIL MSI, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Ibu Kepala Sekolah, mohon izin untuk memulai diskusi. Saya gak pede sebenarnya mau berdiri. Bu Bindi dan Bapak Ibu semua yang kami hormati. Pertama, suatu kehormatan saya diundang ke SMA Negeri 5. Ini pertama kali saya masuk ke sini. Sudah sering mendengar, tapi ini baru pertama kali. Dan ini juga adalah sebuah kesempatan yang istimewa bagi saya untuk bisa bersilaturahmi dan berdiskusi dengan teman-teman semua. Dan mudah-mudahan yang sedang menatap ke saya ini tidak live ya Bu ya. Karena kalau live, kalau nanti salah omong itu repot. Jadi sebetulnya materi ini nggak perlu di-deliver hari ini karena ternyata sudah banyak yang update ya Bu ya. Bapak Ibu sekalian, saya sebetulnya tidak ingin memaparkan materi terlalu panjang karena nanti mungkin kita bisa banyak diskusi. Tapi saya kira saya mohon izin karena mungkin barangkali saya cukup banyak dan cukup tebal. Jadi nanti saya mohon dibatasi berapa lama harus ngomong. Karena saya tinggal menawarkan Bapak Ibu mau 1 SKS, 2 SKS, atau 3 SKS. Pak. Itu dulu. Ini mau berapa SKS ini Bu bawa acara? 4 SKS bela 1 Kalau 4 SKS sampai jam 12 Pak.
Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama hadir beberapa orang yang sebetulnya hebat-hebat ya, guru-guru di sini ya, sudah keren-keren semua ya, nggak perlu materi sebetulnya, langsung diskusi aja bisa ya. Ada Pak Yus Rizal, beliau ini dulu di Sungai Selan, jadi saya kebetulan SD dan SMP-nya di Sungai Selan, SMA 3, satu kelas dengan Mbak Emma ya. Untuk ibu tidak suruh pergi kan, tapi kalau ibu kasih tahu adik Emma saya nggak mau masuk makanya. Karena satu hal Bu, dulu waktu satu kelas itu selalu tempat saya nyontek. Jadi dari depan saya colek-colek terus ini, kasih bocoran gitu ya. Ibu kemarin, Bu Sayani, saya kemarin dari Pak Sayani satu kali dulu di Koba. Baik, Bapak Ibu, kami mau membuka beberapa prodi baru dan farmasi itu adalah salah satu yang ingin sebenarnya kami bikin untuk dibuka. Tapi saran semua asesor jangan buka farmasi. Itu saran semua asesor jangan buka farmasi, satu karena mahal. Jadi disarankan jangan buka farmasi. Itu jurusan yang seksi dari sisi pekerjaan dan tidak seksi dari sisi pembiayaan. Jadi kalau market itu bagus, tapi kalau soal efisiensi tidak bagus. Jadi kalau tujuannya mau mencari penambahan PNBP, pendapatan negara bukan pajak yang sumbernya dari UKT, jangan Pak, karena ongkos operasionalnya sangat tinggi. Kira-kira begitu. Tapi tidak tahu ya, Bapak Ibu, nanti mungkin beberapa waktu ke depan, karena mohon doanya juga, kami sudah divisitasi untuk fakultas kedokteran. Kemarin sudah ada timnya dan mudah-mudahan akhir bulan ini atau awal Januari nanti mudah-mudahan ada kabar. Kalau sudah ada kabar, insya Allah UBB siap untuk menerima mahasiswa baru fakultas kedokteran tahun 2023. Saya mungkin izin sampai jam berapa ya? Saya izin sampai jam 10 ya. Jam 10 karena saya sudah janjian dengan teman-teman dari PAC jam 10.30. Jadi teman-teman dari PAC itu datang menghadap kami, minta tolong dibuatkan alat peraga untuk membantu anak-anak didik mereka di jalan. Jadi kira-kira begitu, dan kami sangat support Bu, karena kalau tidak ada kerjasama seperti itu kita sulit untuk terus bekerja sama. Termasuk tadi Bu Siti, terima kasih karena sudah memberi ruang untuk kita bekerja sama. Banyak hal yang bisa kita kerjasamakan Bu. Di UBB itu ada jurusan kimia, ada jurusan fisika dan biologi, dan kita juga punya laboratorium. Kemudian sekarang akademi keperawatan itu sudah milik UBB. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ke provinsi sebelah kanan depan kantor Pak Zaidan itu sudah tandanya punya UBB, asetnya punya UBB, termasuk manusia-manusia yang punya UBB. Jadi kalau tanya UBB kampusnya di mana, ada dua sekarang, satu di Marunijung, satu di Kota Pangkalan. Kemudian saya juga senang Bu Siti, kalau memang ada teman-teman yang mau studi lanjut di UBB itu ada S2 Magister Manajemen, ada S2 Magister Hukum, dan ada S2 Magister Ilmu Pertanian. Bagi yang ingin tertarik silahkan, termasuk tertarik kalau ada yang mau pindah ke UBB. Silakan. Kalau ada yang relevan bidang ilmunya mau pindah ke UBB, kami dengan senang hati, karena kami sekarang sedang membuka banyak peluang teman-teman dari tempat lain yang mau pindah ke UBB. Kami persilahkan, karena kalau nunggu formasi dari di Dikti itu kecil. Sementara kami sebagai PTN kan nggak boleh lagi merekrut pegawai non ASN, jadi harus merekrut pegawai dari Pemda yang mau pindah atau guru-guru yang mau pindah, kami persilahkan. Yang penting punya bidang ilmu yang relevan, kira-kira begitu. Silahkan. Kami menunggu prosesnya sekitar 6 bulan. Kami sudah punya case, ada 6 bulan prosesnya, lolos dari UBB, butuh dari UBB, lolos dari atasan Bapak Ibu sekalian, dan kemudian diproses di pusat pindah tugasnya. Jadi kalau guru pensiun berapa lama Bu? Umur berapa pensiun? 60 ya. Nah, kalau pindah ke kampus 65. Kalau Bapak Ibu bisa jadi profesor, kalau mau jadi profesor 70 tahun. Jadi kalau yang masih muda-muda. Terus saya juga tertarik Bu, kalau misalnya memang didorong untuk sekolah, itu saya kira sudah harus kita dorong bersama, karena sekolah itu saya kira adalah sebuah kebutuhan dan salah satu cara untuk menunda kepikunan. Jadi harus sekolah, karena semakin otak itu dipakai, maka insya Allah pikun kita makin lambat. Jadi saya kira dan S2 banyak Bapak Ibu yang mungkin yang sudah S2 ya, dan S2 dan S3 itu kan tidak sulit. Saya selalu bilang S3 itu tidak sulit. Yang paling sulit itu SD kelas 1 ya, baru nak belajar
huruf, A ditambah B, AB, B ditambah A, ba gitu ya. Kalau orang kuliah S3 itu, makanya saya bilang kalau ada orang bilang kuliah S3 susah, menurut saya enggak, karena justru itu paling gampang. Jenjang yang paling susah itu SD kelas 1. Kita belum mengenal. Kalau ketiga S3 itu tinggal baca, rajin tak melek, buka buku, riset, selesai kan, kira-kira begitu. Jadi saya S3-nya sombong dikit, bukan ambil 2 di waktu yang bersamaan dan selesai dua-duanya. Jadi saya punya selesai 2 tahun, saya punya selesai 4 tahun. Jadi kalau ada orang yang bilang selesai S3 itu 5 tahun, 6 tahun, saya buktikan 2 tahun bisa selesai. Jadi Bapak Ibu kalau mau S3 gak susah. Tinggal Bapak Ibu sekarang fokus aja kalau mau S3. Dan ya one day kita berharap kan guru-guru kita dokter-dokter ya, kira-kira begitu. Nanti kalau sudah dokter baru pindah ke UBB kan. Bapak Ibu, saya mungkin lebih banyak dongeng ya, lebih banyak berdongeng ya Bu Siti ya. Mohon maaf karena cerita saya nanti mungkin kalau ngidul ke sana kemari. Belum pakai ya? Oh, berarti saya di sini. Nggak apa-apa, saya di sini. Bapak Ibu, narasi yang selalu membedakan kita itu, biar geser. Narasi yang selalu membedakan kita itu kan mengapa ada negara maju, mengapa ada negara tertinggal. Kalau kita breakdown lagi, mengapa ada keluarga yang sangat maju, ada keluarga yang sangat tertinggal. Kalau kita breakdown lagi, kenapa ada orang miskin, kenapa ada orang kaya, kira-kira begitu ya. Apakah semua orang kaya itu mewarisi keturunan kaya dari orang tuanya, ataukah tidak, kira-kira begitu. Itu kan selalu narasi yang muncul ya. Dan kemudian apakah kita percaya bahwa ada orang bodoh dan ada orang pintar, kira-kira begitu ya. Dan kemudian profesi guru itu sebetulnya adalah mendidik atau dia menjadi hakim bagi anak-anak didiknya. Itu kan pertanyaan penting ya Bapak Ibu. Apakah tugas guru itu lalu mengajar, mendeliver mahasiswa, siswa mau ngerti atau tidak, itu urusan mereka. Dan kemudian di akhir semester saya beri nilai 6, 7, 8 atau 10. Ataukah dia adalah proses long term proses. Itu kan pertanyaan yang penting. Dan ini saya kira menjadi satu pelajaran dasar bagi kita bahwa guru itu adalah seorang pendidik. Guru itu mengedukasi dari bodoh menjadi pintar, dan yang tidak bisa menjadi bisa. Karena itu saya melihat bahwa tugas pendidik itu kan sangat berat. Dari barang biasa harus menjadi barang istimewa. Ini kan berat ya. Tadi Bapak Ibu sampaikan menjadi calon-calon pemimpin. Calon pemimpin itu kan di-create. Dia bukan bawaan. Pemimpin itu bukan turunan. Pemimpin itu bukan sesuatu yang given. Pemimpin itu bukan sesuatu yang sudah jadi, tetapi dia berproses. Dan tugas pendidik itu kan mendorong mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin. Ada anak yang sukses dan anak yang tidak sukses. Itu pertanyaannya kira-kira kenapa bisa begitu? Padahal semua punya kesempatan yang sama. Jadi saya kira diskusi ini mungkin bisa nanti dengan cerita kita masing-masing, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan karakteristik pembedanya, negara kaya itu pasti identik dengan pendapatan per kapita. Tanggal 1 masuk, kemudian tanggal 5 habis kan. Pendapatan per kapita kita, kalau negara kita kan negara berkembang ya, kita developing countries. Kalau yang negara maju developed countries, pendapatan per kapita kita itu rata-rata 40 sampai 50 juta per tahun. Itu rata-rata itu negara baru yang merdekanya hampir mirip-mirip jatuhnya dengan Indonesia kan. Tapi dia bisa jadi negara maju dan kemudian dia masuk dalam jajaran pendapatan 3 besar pendapatan per kapita per tahun. Nah ini kan saya kira adalah persoalan-persoalan yang mungkin menjadi perlu kita diagnosis. Kedua pasti PDB-nya tinggi. Kalau negara maju itu ekspornya masih tinggi. Kalau kita ekspornya tinggi, tapi ekspornya bahan baku, bukan barang jadi gitu ya kira-kira. Kemudian satu hal yang pasti membedakan kita dengan negara tertinggal itu adalah negara maju itu adalah pendidikannya. Pendidikannya maju. Kalau di kita baru mau maju. Kira-kira begitu. Jadi pendidikan maju, kemudian yang sering identik kalau negara maju itu identik dengan teknologi mutakhir. Jadi teknologi penguasaan. Kemarin kami kemarin Bapak Ibu menerima tamu dari Tsinghua University China, Beijing. Dan pusing semua peserta kuliah umum itu kan cerita soal kuantum. Jadi tidak banyak yang nyambung dengan ceritanya tentang kuantum yang membentuk menjadi komputasi komputer kuantum ya, yang itu menjadi dasar membentuknya komputer dan lain sebagainya. Kalau kita ini hanya penikmat, kita hanya user, pengguna.
gitu ya. Kalau mereka bisa mengelaborasi, dan itu yang membuat Cina itu kan melejit karena penguasaan teknologinya cukup maju. Kemudian kalau negara maju pasti konfliknya sedikit. Kalau negara maju itu pasti konflik sedikit. Jadi Bapak Ibu termasuk kita. Kalau laki bini ganti berkelahi, pasti akan maju keluarga itu. Kenapa? Karena konflik itu membuat kita tidak bisa bersatu. Jadi konflik jadi sama seperti kondisinya misalnya bangsa kita sering demo. Sering demo itu bikin orang tidak mau investasi. Per tahun ini katanya, dan itu kontroversial karena banyak nanti orang akan nganggur dari nambang TI. Itu kan sebetulnya adalah cara untuk menahan supaya sumber daya alam kita itu tidak habis. Bapak Ibu bayangkan, Indonesia adalah negara eksportir timah nomor 2 terbesar di dunia setelah Cina. Nah, batangan kan, dulu pasir malah pasir timah, sekarang batangan yang kita ekspor. Nah, nyetok itu langkah yang menurut saya adalah langkah berani. Di satu sisi ada dampaknya karena pasti terjadi krisis ekonomi, banyak penambang akan menganggur dan sebagainya. Tetapi untuk jangka panjang itu bagus untuk negara kita. Tapi itu kontroversial. Saya nggak tahu seperti apa nanti kelanjutannya. Itu serba internet, kira-kira begitu. Nah ini mereka sudah memulai jauh lebih dulu. Maka tidak heran kalau negara-negara Eropa itu kemudian ekspansi ke kita dan menjajah wilayah timur. Jadi kita itu disebut timur jauh. Kita adalah negara Asia Timur jauh. Jadi sudah timur jauh lagi. Itu bahwa kita dengan peradaban yang menurut mereka cukup rendah. Nah, Perancis punya revolusi Perancisnya, ditumbangi rajanya karena banyak korupsi dan lain sebagainya. Lalu kemudian, nah kita lihat, tapi dilihat juga ada negara yang bertahan dengan tiraninya. Jadi Korea Utara itu kan sangat kontra sekali dengan Korea Selatan. Itu dulu negara satu rumpun. Tapi sekarang negara Korea Utara mewariskan kekuasaan, kemudian tertutup rezimnya dan dia diktator. Pada saat yang bersamaan Korea Selatan itu melejit. Negara Korea Selatan adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Hanya dalam waktu 30 tahun mereka menjadi negara maju. Karena mereka membuka diri terhadap industrialisasi dan lain sebagainya, termasuk sekarang menjadi pusat drakor kan kerajaan pada saat itu, dan mereka sebenarnya secara pertumbuhan hampir sama dengan kita dari sisi kenegaraan. Nah, Singapura itu mengandalkan produksi jasa. Jadi Singapura tak punya sumber daya alam, tetapi dia menjadi negara yang sangat kaya, bahkan tadi 150.000 US dollar, kalau kita 4.000 US dollar, kalau mereka 150 US dollar. Ini menunjukkan bahwa mereka mengelola dengan baik. Pertanyaan pentingnya kan, mengapa begitu kan? Itu kira-kira kan? Padahal mereka nggak punya sumber daya alam. Nah, ini data kondisi pentingnya Bapak Ibu. Ternyata yang paling memegang peran penting dari semua faktor itu adalah stabilitas politik. Jadi negara maju dan tertinggal itu salah satu cirinya stabilitas. Jadi kalau sering berantem, sering demo, pasti stabilitasnya rendah. Kalau stabilitasnya rendah, pasti pertanyaannya orang takut berinvestasi. Jadi kalau kita perhatikan itu. Lalu kedua, stabilitas ekonomi makro, kepastian hukum, dan baru SDM. Jadi SDM itu memegang posisi nomor 4. Sementara sumber daya alam itu memegang posisi paling bawah justru. Jadi sumber daya alam itu walaupun sumber daya alam banyak, kalau tidak dikelola dengan SDM yang baik, maka akan hancur. Ada teori namanya development of underdevelopment. Seorang tokoh bernama Gunther Frank itu mengatakan bahwa daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya alam itu dikutuk untuk miskin. Kenapa? Karena ketika sumber daya alam habis, modal itu akan pindah dari satu tempat kaya ke tempat kaya yang lain, dan yang ditinggalkan adalah miskinan. Lampur contohnya Pak Yus ya. Lampur itu dulu ada wisma, ada yang pernah Lampur ya. Ada wismanya, perumahan, orang rumah di perumahan. Sekarang kan banyak perumahan subsidi. Belum ada perumahan di mana-mana, Lampur sudah punya perumahan. Kemudian sudah punya wisma, punya bioskop sendiri. Itu desa kecil, tapi karena timahnya banyak, begitu timahnya habis, tinggalin. Yang tersisa itu rumah-rumah kosong. Nah, modal itu selalu begitu teorinya kan, pindah dari satu tempat kaya ke tempat kaya lain. Mana ada modal mau hanya 15,23%. Maka kalau Ibu Siti tadi bilang sekitar 40%, itu sudah tinggi banget. Dan itu kan digerus oleh sekolah lain. Karena banyak sekolah lain yang itu hanya 10 orang, apalagi mohon maaf yang di wilayah-wilayah perkebunan di kampung gitu ya. Coba kita tanya SMA di kampung, Mendo Barat saja. Kebetulan salah satu gurunya itu suaminya di kami susah Pak, kami ngelulusin hampir 10 orang, yang kuliah paling 10 orang. Kuliah di luar sana, pasti kalau kuliah itu mungkin zaman yang tahun 70-an ke atas pasti pakai pos ya, wesel ya.
canggih dikit dari WhatsApp kan kira rekening kan. Lalu kalau telepon kan telepon wartel kan. Wartel kan dengan cepat hilang. Wartel tuh usianya cuma nggak sampai 10 tahun loh wartel itu. Hanya dari 2099 sampai ke 2005 usianya. Nah berarti saya sama dengan saya. Karena kalau sekarang kita di touchscreen ya, udah laptop aja sudah touchscreen, handphone dan lain sebagainya. Itu dengan mudah. Ketemu jaringan dari kabel. Jadi tanpa kabel, kalau dulu semua pakai kabel. Lalu ada Android, smartphone, gitu ya. Nah, lalu ketemu Google semakin canggih. Nah, ketemulah media sosial, Facebook. Lalu kemudian dunia berubah dengan cepat lagi. Ketemu big data. Jadi big data ini luar biasa. Kajian tentang big data. Jadi big data itu bisa bilangnya ada cryptocurrency, Bapak Ibu. Mungkin ada yang main saham nggak di ruangan ini, Bapak Ibu? Saham kali Pak. Ibu belajar main saham ya? Ibu harus main saham. Kenapa? Ekonomi ke depan itu adalah ekonomi saham sebetulnya. Medsos juga lebih canggih. Dulu medsos paling andalan itu adalah Facebook ya. Facebook ya Bu ya. Wah sekarang Facebook mau ditinggal orang. Jadi Facebook itu adalah media sosial yang dimiliki oleh ibu-ibu dan emak-emak sekarang. Anak-anak muda tidak mau. Anak muda apa? Sama. Jadi kami di kampus sekarang kalau mau promosinya itu jarang ke sekolah. Lewat Instagram aja. Lewat Instagram. Karena apa? Itu sangat mudah dan sangat informatif bagi mereka. TikTok juga itu mulai harus dilakoni karena itu ada transformasi teknologi. Ya terlepas salah satu yang diakui kelemahannya Mark yang menemukan Facebook kan bertahan. Facebook ini kan hampir 10 tahun populer ya. Setelah Facebook sekarang kan digantikan oleh Instagram digantikan oleh mulai TikTok ya. Nah salah satu yang Mark sendiri saya baca artikelnya, Mark bilang salah satu kelemahan saya itu mengapa Facebook sekarang ditinggalkan banyak pengguna, salah satunya karena saya lupa mengantisipasi bahwa masyarakat kita sekarang masyarakat kepo. Masyarakat kepo, masyarakat yang ingin tahu walaupun tidak perlu berteman. Maka Bapak Ibu kalau baca Instagram kan sering lihat videonya kan, video tentang siapa, kakak di kamar, itu kan kita anak kepo kan. YouTube kan pasti carinya apa yang Bapak Ibu yang dicari kalau YouTube? Bukan nyari orang ceramah, yang dicari itu yang lucu-lucu kakak-kakak kan gitu ya. Yang viral-viral, makanya kalau viral itu gampang sekali. Kenapa Pak Nadiem itu bisa diangkat sebagai Menteri Pendidikan? Banyak profesor kira-kira. Kenapa? Salah satunya karena ingin anak muda memimpin perubahan. Itu salah satunya. Mindsetnya itu begitu. Jadi banyak orang protes. Ya banyak orang protes kenapa Jokowi mengangkat Pak Nadiem umur 35 tahun, tidak punya pengalaman pendidikan. Bapak bayangkan, yang menandatangan gelar profesor itu kan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan profesor yang menandatangan. Jadi apa artinya? Mereka, Pak Jokowi punya visi bahwa anak-anak muda yang mengerti kebutuhan masa depan itu adalah anak-anak muda sekarang. Nah, diangkatlah menteri. Makanya sekarang banyak perubahan-perubahan yang mungkin tidak masuk akal di tangan Bapak Ibu semua. Pasti Bapak Ibu ada setuju apa macam ini usah lagi, kira-kira begitu ya. Di kampus ada Merdeka Belajar, di SMA, SMK ada penggerak, guru penggerak, profil Pancasila, ada platform teknologi dan lain sebagainya. Itu kan adalah salah satu transformasi. Map tadi pengguna media sosial, ini data kita. Jadi media sosial yang paling sering dikunjungi itu kalau kita perhatikan datanya adalah YouTube. Itu paling sering dikunjungi. YouTube 88%, lalu kemudian WhatsApp. Kalau di kita ini buminya kan WA ya. Bapak Ibu tiada hari tanpa WA ya. Kalau WA itu apalagi kalau guru-guru sekolahan ya, yang cuma ramainya 2 bulan pertama kan, habis itu sepi kan. Jadi ini media sosial yang memang menjadi sebuah indikator dari keterlibatan kita. Di YouTube yang paling tinggi gitu ya, WA, lalu Facebook, Instagram 80, tapi ini data-data lama 2019. Kalau sekarang diukur mungkin Instagram bisa loncat ke nomor 1. Line, kita tidak familiar dengan Line ya. Kalau di Cina itu dia WeChat, kalau di kita adalah WA. Nah ada LinkedIn ada BBM sudah masa lalu, tapi beberapa negara masih pakai BBM. Dulu Bapak Ibu punya BBM ya? Nah, itu teknologi yang dengan cepat hilang di kita kan. Yang paling banyak itu sekarang di usia generasi Z. Jadi Z itu adalah umur
8 sampai 23 tahun. Itu generasi Z, angkanya 27%. Lalu baru generasi milenial. Milenial itu umur 24 sampai 40. Jadi Bapak Ibu di sini ada yang milenial, masih banyak yang milenial sini. Banyak yang milenial. Nah, tapi yang paling banyak itu ada zilenial. Nah, pertanyaan sekarang, berarti kan kita harus beradaptasi dengan zilenial dan milenial itu kan? Orientasi nilai kita juga berubah, karakternya berubah. Nah, cita-cita pun berubah. Kalau sekarang nanya anak-anak kecil, cita-citanya kalau dulu jadi tentara, jadi polisi, jadi dokter. Sekarang jadi YouTuber, jadi influencer. Tidak salah. Karena profesi sekarang yang paling dicari itu ada influencer. Makanya influencer itu banyak duit Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pengguna Instagram aktif, kan itu banyak influencer tuh. Sekolah lah Pak, kuliah tuwe, selalu jawabannya begitu. Kuliah tidak baca belajar, otak kula tumpul. Kan underestimate merendahkan diri sendiri nih. Ini nggak boleh. Orang Joe Biden aja jadi presiden Amerika Serikat 78 tahun. Jadi Bapak Ibu yang sekarang usianya di atas 50, jangan bilang dirinya sudah tua, bilang saya masih puber. Makanya tadi Bapak Ibu senang saya bilang, umurnya berapa? 80% di bawah 30. Semangatnya muda. Karena kalau kita lemas, ya kita juga akan fisik kita juga akan ikut lemas, kira-kira begitu. Nah, berikutnya apakah kita menolak berubah? Enggak, yang lain berubah, saya nggak mau, saya tetap ini. Menikmati atau kita menikmati perubahan atau terakhir kita menolak perubahan. Nah, ini positif. Mereka penduduk asli dunia digital. Nah, sementara kita kalau begitu kebutuhannya adalah kita restart narasi cerita. Kira-kira begitu. Nah, memang ada dampak buruknya, tapi ada nggak dampak positif dari teknologi itu? Banyak. Jadi di satu sisi ada pekerjaan hilang gara-gara kemajuan teknologi, tapi di sisi lain akan banyak profesi baru yang muncul gara-gara teknologi. Kira-kira gitu. Ada dampak positifnya, negatifnya juga ada. Biasa. 4C. Ini tugas kita. Communication skill, kolaborasi, kemudian critical thinking dan problem solving, kemudian creativity. 4C ini menjadi rumus yang akan kita hasilkan. Nah, Bapak Ibu, ada anak-anak kita pintar secara akademik, ngomong tidak baca. Begitu disuruh ngomongnya bergenggar mesti nyemik. Nah, tetapi ada anak yang ngomong saja, isinya tidak bunyi. Tahu pasal cari bunyinya, kan gitu ya. Nah, ada. Tapi communication skill itu sebetulnya sangat dibutuhkan. Makanya ini perlu diasah. Kolaborasi. Sekarang bukan model lagi kita kompetisi. Sekarang ini adalah kolaborasi. Maka kita kolaborasi, Bu. Bapak Ibu yang punya mau tulisan terbit, kami punya banyak jurnal di UBB. Di UBB itu kami punya 25 jurnal. Ada bahkan 3 jurnal yang sudah Sinta 2. Jadi society itu sosiologi, kemudian pertanian itu ada jurnal Sinta 2-nya, kemudian ekonomi juga ada ya. Ada yang sudah ikut guru penggerak ya? Proses. Ada yang sedang. Ada yang sedang. Yang sudah lulus ada? Oh, belum. Nah, itu targetnya cukup besar. Ide penggerak. Guru penggerak itu kan guru itu sebagai kreator kan, bukan hakim. Jadi kalau ada, maka saya bilang ke teman-teman dosen, kalau kan ada dosen itu yang tidak mau memberi nilai A untuk mahasiswanya, hanya mau memberi nilai B dan C. Karena karena apa? Katanya kalau A itu nilai Tuhan, B itu nilai dosen, C itu nilai mahasiswa. Jadi maksudnya, kemudian mengajak anak untuk mencari dan menemukan sumber belajar. Ini kan saya kira tantangan Bapak Ibu. Jadi memang anak-anak itu suruh. Sekarang pertanyaannya, anak SMA itu boleh bawa handphone atau tidak sih? Keren. Kalau boleh bawa handphone tinggal diatur saja kapan dia boleh buka handphone dan tidak ya. Karena tidak bisa. Teknologi itu memberi banyak peluang pada kita. Nah, makanya Bapak Ibu kita ada sesi-sesi khusus. Yuk buka handphone masing-masing, kita buka YouTube, buka link ini. Kan belajar sama-sama. Karena sumber belajar itu beragam sekali. Dan handphone dengan mudah. Membaca dan menganalisis buku, berita, jurnal, menganalisis video misalnya, ajak nonton video bareng-bareng. Itu kan adalah salah satu cara. Bisa observasi lapangan, merancang mendesain produk, membuat video pendek, membuat gagasan-gagasan ilmiah, membuat rencana bisnis, bekerja dalam kelompok. Saya kira juga melalui ekstrakurikuler. Ini beberapa sumber yang selama ini kita anggap bahwa sumber belajar hanya guru, sumber belajar hanya dosen. Padahal lingkungan itu menjadi sumber belajar yang sangat luas sebetulnya bagi anak didik kita. Nah, ini beberapa mereka-mereka yang memimpin perubahan. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, saya buat di bawah, itu adalah mereka anak-anak muda yang memimpin perubahan dan memanfaatkan teknologi.
kalau selama ini kan teknologi menunggangi kita. Sekarang kita menunggangi teknologi. Ini yang berhasil. Amazon itu Jeff Bezos ya, penemunya. Usianya 35 tahun. Amazon itu sekarang dia punya harta 1,5 kuadriliun. Itu artinya 1.500 triliun harta kekayaannya. Facebook itu Mark menemukan Facebook itu dia di usia 25 tahun. Dan sekarang hartanya itu 1.550 triliun. Kan dinobatkan menjadi orang terkaya setelah setelah mana si Tesla. Elon Musk. Mana Elon Musk? Gak ada ya? Mana dia? Extra ada nomor 4 Pak. Nomor 4 ya Elon Musk. Kemudian TikTok itu ditemukan oleh Sak Yiming. Dia di Cina, umurnya 35 tahun. Bayangkan sekarang dengan membuat aplikasi begitu dia menjadi seorang triliuner. Jadi artinya anak-anak kita kalau talenta-talenta itu diolah dan dikembangkan, wah dia bisa jadi menemukan aplikasi ini, aplikasi itu. Nah itu artinya mereka memanfaatkan teknologi. Shopee yang menemukan itu Forrest Lee, orang Singapura kalau nggak salah. Hartanya sekarang 254 triliun, usianya 35 tahun. Tokopedia, William Tanuwijaya, 1,8 triliun, usianya 3,6 tahun. Bukalapak.com, itu Ahmad Zaki, sekarang hartanya 1,5 triliun, usianya 31 pas menemukan itu. Lalu Traveloka, Bapak Ibu pasti sudah familiar banget kan? Kalau kemana-mana pasti lewat. Sekarang kan gara-gara Traveloka semua agen-agen tiket tutup kan? Dulu di mana-mana ada kios sekarang muasalam. Kalau kemana-mana itu lewat Traveloka. Dan dia aman. Ferry Munadi orang Indonesia. Grab itu ditemukan oleh Anthony Tan. Kalau nggak salah orang Singapura juga. 82 triliun sekarang, usianya 39. Gojek itu ditemukan oleh Pak Nadiem di usia 35 tahun. Hartanya 1,4 triliun sekarang. Jadi kecil lah kalau ada bidang pendidikan, gajinya diambil. Bayangkan Bapak Ibu, Gojek itu ditemukan diinisiasi oleh Pak Nadiem kemarin itu tahun 2014 dengan mengandalkan garasi ruko untuk tempat mangkalnya. Satu garasi ruko di Jakarta itu disewa oleh dia dan kemudian dicarilah tukang ojek untuk jadi orang nomor 001-nya Gojek. Dan orang itu kan jadi legendaris sekarang kan. Nah, orang waktu itu nganggep Nadiem apaan siapa nak mesen mesen Gojek mencari dana pakai. Bayangkan dalam hanya hitungan 2014 loh Bapak Ibu, keuntungannya berlipat-lipat. Lalu kemudian Free Fire. Bapak Ibu, Free Fire itu ditemukan oleh David Chen. Harganya sekarang anak-anak Bapak Ibu semua Free Fire sekarang pasti percaya dan saya. Lalu bentar-bentar beli buku, beli kota, beli apa namanya itu, beli chip ya, beli apa begitu. Kemudian ada lagi yang chip game beli chip itu ya. Nah Bapak Ibu kita tidak paham, saya juga tidak paham. Tetapi salah satu keberhasilan saya mengelola anak satu. Handphonenya mereka tidak punya, saya punya handphone. Jadi hanya boleh main di hari Sabtu Minggu, saya jatah waktunya. Dan mereka patuh. 2-3 tahun lagi komersi tutup. Digantikan dengan apa? Tempat ngecas aki. Tempat ngecas. Saya beberapa kali keluar, kita hari ini kita masih bicara, wah takut aku pakai mobil listrik nggak meledak. Kan gitu ya. Takut. Padahal orang di luar negeri itu kalau lewat di parkir Bapak Ibu ya, mereka langsung nyolok listrik. Langsung jadi colokan listrik gitu. Jadi bukan lagi masuk pom bensin. Jadi pom bensin itu hanya untuk tempat ganti aki cas. Jadi pindahin, ganti atau dia untuk nyolok. Jadi mungkin dalam 2-3 tahun lagi pom bensin itu tutup. Bagaimana mendidik anak sekarang dengan cara gini? Itu PR kita paling besar. Yang kedua, mengatur transformasi teknologi. Bapak Ibu, coba diamati anaknya. Paling hobi handphonenya itu apa? Pernah nggak periksa handphone anaknya itu isinya apa saja? Gak tahu kan kalau kita nonton film porno kan? Gak tahu kita. Karena dia sembunyi di dalam kamar, dikunci kamar, bayangin dia apa? Maka harus rutin meriksa handphone anak. Harus tadinya ya handphonenya ya, periksa saja. Biasanya anak saya kebetulan yang tua sudah, tetapi nggak boleh saya izinkan main game di sana. Gamenya ada di handphone saya. Jadi kalau saya DL itu sudah masalah beda dengan handphone. Jadi kalau saya pulang dari DL yang dikicil itu handphonenya bukan saya. handphone. Karena sudah dicatat. Tapi di handphone itu skema pembelajaran. Begitu saya minta handphone ya, saya mau cek cepet ya. Apa dikerjain dia? Dia khawatir mungkin hapus ini, hapus itu. Karena anak-anak itu begitu dekat dengan teknologi. Nah kita tidak familiar. Maka Bapak Ibu
kalau anak main Instagram, Bapak Ibu harus punya Instagram. Iya. Bagaimana cara supaya apa? Supaya bisa berteman, bisa tahu monitor anak ini lagi ngapain. Kan kelihatan tuh. Tapi lagi fallback mungkin. Fallback ya. Lagi fallback. Lagi fallback minimal kita bisa lihat kan. Ngelihat dia lagi jatuh cinta, kan kita tahu. Dia lagi bersedih, kita tahu. Tapi kalau kita tidak punya, masih berasumsi dengan cara kita jadul itu agak sulit. Nah, mereka jangan menghambat kecerdasan mereka. Jadi mereka harus didorong dan Bapak Ibu harus mengurangi kesenjangan kapasitas. Kita disenjang kemampuan kita dengan anak, tapi kita harus mulai meminimalkan margin kesenjangan itu. Supaya apa? Supaya kita ikut gaya mereka, mengikuti minimal memonitoring gaya mereka. Nah, terakhir Bapak Ibu, menyiapkan generasi emas itu pertama tentu mari kita menghentikan nostalgia. Nostalgia dari masa lalu kita. Sudah, yang kita lihat itu masa depan. Jangan memuja masa lalu kita, tapi kita lupa bahwa ada masa depan yang berubah dengan cepat. Yang pertama. Yang kedua, identifikasi potensi anak-anak kita itu apa? Kira-kira begitu. Nah, kemudian ikut berubah, mengendalikan perubahan dan berbasis teladan itu pasti. Kemudian kita bergaya fasilitator dan pasti kita fokus pada visi mau diapain si anak-anak ini. Kira-kira begitu. Terakhir saya mengajak Bapak Ibu semua untuk menyentuh anak-anak kita itu dengan hati dan perasaan. Karena kadang-kadang guru, Bapak Ibu kita semua punya inspirator kan. Dan guru kita itu tanpa kita sadari ngomong satu kalimat itu berubah hidup kita. Tanpa kita sadari loh. Jadi Bapak Ibu tugasnya mulia. Bapak Ibu merubah mindset anak yang tidak mau kuliah menjadi mau kuliah. Bapak Ibu menyelamatkan masa depan orang. Menyelamatkan. Jadi misalnya ada anak yang kelihatannya hidup segan mati tak mau, coba didekati. Jangan-jangan dengan sentuhan hati, diajak berkisah, ngobrol, diajak bicara visi ke depan mau seperti apa, dia mau berubah, maka Bapak Ibu menyentuh dan menyelamatkan masa depan anak-anak. Maka menurut saya guru itu pekerjaan mulia, Bu. Pekerjaan sangat mulia. Karena dengan satu sentuhan kalimat yang bisa merubah anak itu akan menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu semua. Jadi kalau bisa merubah hati mereka, begitu, Bu. Jadi dulu saya inspirasi, ini selalu saya ucapkan nih. Ada guru saya namanya Pak Faisal, sudah almarhum. Ngajar bahasa Indonesia, mungkin Bapak kenal. Itu guru inspirator saya yang menurut saya berubah hidup saya. Bapak Ibu saya ini orang kampung, orang susah. Ketemu dengan Emma di SMA 3 kan, dia sudah anak kota. Tapi saya bisa jadi ketua OSIS di sana. Nah, kenapa? Saya memiliki semangat. Saya boleh jadi orang kampung, tapi tidak boleh kampungan. Wah, kayaknya gitu ya. Masuk ke Jogja, saya harus masuk ke Gajah Mada. Alhamdulillah masuk, Bu. Jadi menurut saya kalau ditelusuri nggak mungkin. Kami nggak punya keluarga sekolah. Mak saya tidak tamat SD, bapak saya tidak tamat SD. Tapi saya bisa kuliah dan bisa doktor. Menurut saya itu adalah achievement yang luar biasa bagi saya. Dan yang hebat itu adalah mak saya. Karena apa? Dia bisa memberi saya visi untuk terus sekolah. Kira-kira begitu. Bapak saya sudah almarhum, tinggal ibu. Orang nggak hanya Bapak Ibrahim, doktor, rektor, PNS. Wah, keren banget ya. Tidak tahu kalau melihat background keluarga saya akan melihat bahwa ada achievement yang luar biasa. Yang itu saya juga sudah beruntung berulang-ulang. Saya beruntung bisa sarjana saja bagi saya sudah beruntung Bapak Ibu. Lalu kemudian saya bisa dapat lagi S2, dapat lagi S3, itu keberuntungan berulang-ulang. Tapi saya dari keluarga susah dan saya bisa merasakan penderitaan orang-orang susah, gitu ya. Dan saya walaupun kondisi sekarang tetap seperti ini. Setiap minggu Pak, hampir selalu saya pulang ke Pak. Masih ada emak saya di sana. Saya selalu kunjungi. Walaupun dia tidak tamat SD, dia adalah orang hebat dalam hidup saya. Jadi dengan sentuhan Bapak Ibu, Pak Faisal itu orang Sungai Selalu. Lalu kemudian dia tahu saya orang kampung, dia datangi saya ke rumah. Dia datang ke rumah, ketemu dengan mak saya, ketemu dengan bapak saya. Dia beri visi kami. Dia beri visi, lalu kemudian saya jadi semangat. Dan satu kali lagi saya ingat sampai sekarang. Kita ini orang kecil, menjubur muhasabah, jubur kita kecil, tidak ada besar, nanti bisa besar. Apa artinya? Kita orang kecil, orang kampung tidak punya apa-apa, tapi mau punya keinginan bisa berusaha keras. Jadi saya merinding kalau cerita beliau. 2004 saya ngambil S2 di UGM. Beliau jadi guru teladan mewakili Bangka Tengah, diundang ke Istana Negara. Dan dia telepon saya. Dia karena sudah seperti orang tua sendiri. Saya diundang ke Istana Negara. Jadi dia ceritanya punya kehidupan yang susah. Bapaknya sudah lama almarhum. Ibunya itu ngambil nyuci baju, upah nyuci baju di Togoli untuk sampai dia kuliah. Lalu kemudian ketika dia diundang ke Istana Negara,
saya diberi jatah 2 untuk mendampingi. Orang yang pertama saya telepon itu adalah emak saya. Saya ingin, dia tahu bahwa dengan ngambil nyuci baju, upah nyuci baju, dia bisa mengantar anak ke istana negara. Bukan istri saya yang saya kasih tahu kan. Jadi begitu penghargaan kepada ibunya. Jadi Bapak Ibu, menurut saya dengan menyentuh hati begini, kalau Bapak Ibu bisa menyentuh murid-murid, bisa menyelamatkan banyak orang, itu masa depan orang terselamatkan. Saya kalau nggak disentuh oleh Pak Faisal, saya nggak akan mungkin punya visi menuju ke sana. Tapi dengan visi kecil itu Bapak Ibu, anak yang nakal bisa jadi baik, anak yang dulu bisa jadi berusaha. Kami punya murid namanya Wali dari Bangka Selatan, dari Payung. Jadi cerita ini saya dapatkan dari kepala sekolahnya dan kemudian jadi murid saya, bimbingan saya juga. Jadi dia masuk SMP dalam kondisi nakal, lalu masuk SMA, lalu kemudian dia ranking terakhir di kelas 1. Ranking terakhir di kelas 1. Entah apa visi yang membuat dia berubah semester berikutnya ranking 1. Dia tadi satu terakhir, lalu kemudian berubah jadi ranking 1 dan lulus di kami itu predikat pembangun. Apa kerjanya? Dia pagi-pagi jam 3 subuh bangun, ngambil ikan di pasar, lalu dijual di Tengkulak. Jadi keliling sebelum jam 7 itu ikannya lah habis. Itulah untuk mengongkosi dia kuliah. Jadi kalau orang bisa punya visi, kita bisa menggerakkan dia bekerja dan bersemangat. Saya tidak percaya Bapak Ibu bisa menyelamatkan banyak orang dan masa depan orang. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, kita boleh berdiskusi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pertanyaan tadi bukan cuma ya. Itu saya juga bukan Pak. Mau merespon apa yang sudah Bapak paparkan. Yang pertama saya salut dengan Bapak luar biasa untuk putra daerah sampai sekarang ya menjadi sebagai rektor dan ditambah dengan CV-nya yang luar biasa juga dari seorang yang dari orang tua yang sangat menginspirasi tentunya. Kemudian kelihatan kok memang Bapak pintar. Ciri-ciri orang pintar Bapak Ibu ngomongnya cepat. Saya punya teman Pak ya, cerita sedikit. Dia profesor sudah seusia Bapak ya, bukan seusia saya sekarang, dulunya seusia Bapak sudah profesor. Dia kan ngasih kami kuliah ya Pak ya. Ketika ngasih kuliah teman-teman kan banyak juga karena dia ngomongnya cepat, sepanjang dia memberikan materi lalu dia nanya sama kami. Mengerti Bapak Ibu, semua geleng kepala. Saking cepatnya. Tapi itu karena ciri-ciri dia pintar kayak gitu ya. Tapi saya bisa menangkap apapun yang Bapak sampaikan tadi. Memang iya tugas seorang guru ya gitu. Saya baru 3 bulan di sini Pak ya, masuk 3 bulan. Kalau saya banding sama anak Jambi, tidak jauh beda-beda ya Pak. Beda-beda. Saya memang melihat juga untuk yang khusus SMK. Mungkin karena saya baru masuk SMK. Selama ini saya sekolahnya umum SMP, kemudian juga di SMA. Saya lihat anak SMK lebih fokus banyak ke produktif gitu Pak. Jadi saya ini kan guru umum Pak, bahasa Indonesia. Jadi kadang-kadang saya merasa iri. Anak-anak kayaknya lebih fokus ke ilmu produktif gitu. Kurang mau dengan ilmu umum seperti itu saya lihat. Tapi saya memang awal masuk saya akan selalu menyampaikan pada mereka. Saya tanya gini, anak-anak kenapa bahasa Indonesia itu sejak kamu mulai menjak bangku sekolah dipelajari sampai hari ini? Karena bagaimanapun juga kita harus terampil berkomunikasi. Hari ini kalian belajar dengan saya untuk bisa terampil komunikasi. Saya lihat luar biasa, kalian pintar, kreatif saya lihat jauh sekali untuk sesuai ada untuk generasi saat ini Pak ya. Tinggal lagi memang untuk melatih mereka untuk berpresentasi, kemudian menggunakan bahasa Indonesia mungkin yang baik. Jadi kadang itu menjadi kendala saya lihat. Ketika diminta presentasi membuat presentasi media presentasi gitu ya, bagus. Ternyata mereka sangat melek sekali gitu kan. Dan saya sebagai guru kolonial ya Pak ya, guru kolonial memang di zaman lama. Ya, tapi saya tidak mau ketinggalan Pak. Saya tidak mau ketinggalan. Saya mencoba terus berusaha dan tahu kalau guru tua ini kan harus bersama dengan guru muda. Karena dari situ kita bisa ngintip-ngintip ilmunya. Itu cara saya untuk jangan ketinggalan. Gitu ya, karena bagaimanapun saya punya semangat bagus, kadang-kadang ingatannya agak kurang gitu, seperti bapaknya gitu. Bapak itu sudah tidak bisa kita pungkiri gitu ya. Tapi saya akan terus latih. Nah terkait dengan itu, saya melihat TV Bapak tadi, kira-kira kalau guru sudah mau mencoba untuk mengajak anak,
kami yang ingin mengelola perubahan ya, mengajak anak sedemikian rupa, tapi memang mungkin dari rumahnya ya, karena kita tahu 75% orang tua yang sangat berpengaruh terhadap anak-anaknya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berusaha untuk sudah luar biasa, nah lalu saya ingin sekali bagaimana orang-orang tua itu misalnya seperti orang tua bapak, kita apalagi bapak putra daerah kan, pasti sudah bisa orang tuanya mempengaruhi anaknya pulang nih misalnya kan, nah ini Pak Dokter pulang, tetangga-tetangga sebenarnya kan lihat tuh, ini temanku ini anaknya sudah dokter, gimana anakku gitu, seperti itu kan. Jadi mungkin bisa mengingat, tapi orang tua tidak mendukung juga tidak bisa gitu. Contohnya masalah HP misalnya kan, kami sangat aturan sekolah sudah sangat bagus bisa membawa HP, kemudian ketika butuh mereka pakai, tapi generasi kita juga tidak siap, anak kita belum siap menggunakan HP seperti seperlunya gitu ya gitu. Jadi begitu megang HP kayaknya dia kebablasan kesempatan, kadang-kadang megang HP kayak orang gila gitu kan, sudah tidak dengar lagi gurunya ngomong gitu. Jadi kadang-kadang gurunya emosi juga gitu kan, ketika perhatiannya tidak kepada gurunya gitu. Jadi saya mohon Bapak mungkin seperti apa, bagaimana kami bisa menjalani komunikasi dengan orang tua kami di sini, khususnya TK, kita aja Pak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Anda. Apa yang disampaikan Bapak tadi memang sependapat dengan Ibu Anita tadi luar biasa, sangat menginspirasi banget. Jadi kalau mencari tokoh inspirasi itu bagi saya tuh banyak Pak ya. Dari apa yang tampil sekarang Bapak itu sebagai inspirasi ya, tokoh baru lagi di sini. Kalau di YouTube, di luar, dengan rekan-rekan juga ada yang dengan teman sejak sendiri itu bisa menjadi inspirasi. Nah, mungkin dari berbagai inspirasi itu sebenarnya jika hanya sebagai tontonan sesaat atau inspirasi sesaat juga tidak akan menghasilkan perubahan apa-apa. Jadi mungkin dari kita bersama di sini, saya pribadi bahwa apa yang sudah menginspirasi itu alangkah baiknya jika kita wujudkan dengan apa sih visi dari misi kita sebagai guru di sini, visi dan misi kita sebagai orang tua, dari anak-anak kita sendiri, tentunya jadi peserta didik di sekolah lain tentunya anak kita. Jadi berkaitan dengan inspirasi tadi, yang lagi-lagi itu hanya sekedar berhenti di sini apabila dari diri kita sendiri juga tidak bisa mewujudkan tokoh tersebut atau cara pandang tersebut untuk menjadi agen perubahan di diri kita sendiri. Mungkin itu pesan saya untuk dari apa yang Bapak sampaikan ya, untuk diri saya sendiri. Menyikapi tentang perkembangan perkuliahan tadi yang Bapak sampaikan bahwa di UBB sekarang sudah membuka jurusan baru dengan bisnis digital. Alhamdulillah Pak, anak saya lulus di kampus Bapak tuh hari ini di UBB. Saya sangat mendukung sekali anak saya untuk bisa mengambil apa yang diminati. Jadi anak saya tuh tamatnya tahun yang lalu Pak. Jadi sempat gagal dari tes manapun gagal, dan tahun ini dia sempat down, jadi nggak pede kalau mau ikut tes, nanti gak ketahui gagal lagi ya. Tugas saya lagi untuk memberikan support. Nah, selama anak saya off ya, nggak ikut pendidikan dimanapun setahun itu, anak saya buka usaha gitu ya, jadi warung kopi gitu Pak, jadi warung kopi. Jadi memang dari kecil anak ini memang berbakat untuk bisnis gitu ya, usaha-usaha kecil seperti itu. Nah, saya juga mensupport supaya ngambil jurusan yang linear dengan apa yang diminati. Kalau bisnis ya kalau bisa masuk ke bisnisnya. Awalnya saya dapat informasi di Amin itu ada buka pertama kali. Dengan cepat saya dapat informasi juga ternyata di UBB buka. Ya coba UBB dulu yang negeri coba support. Nanti kalau nggak ini gimana Bu? Ya kan yakin pokoknya
harus bisa yakin lulus. Alhamdulillah lulus dan sekarang sedang pendidikan. Makasih Bapak udah membuka jurusan ini. Awalnya saya juga mau oper keluar daerah ya untuk cari jurusan itu ya, atau kemarin buka di Amit, targetnya ke Amit, ternyata bibit udah buka gitu kan ya, alhamdulillah. Jadi saya nggak jauh dari anak saya. Jadi, mungkin pengennya dari UBP sendiri, bukan saya nggak support dengan yang farmasi tadi ya, kalau farmasi kalau bisa nanti dibuka Pak. Jadi anak-anak kita yang pengen kuliah Pak, ternyata di sini S1-nya nggak ada dan harus keluar, ternyata orang tuanya nggak bisa sama anaknya gitu, akhirnya cari jurusannya yang beda, melenceng, kadang-kadang kesian pupus seperti kan menggunakan digital, bahkan anak-anak juga punya bisnis ya, marketing sendiri. Bahkan nanti di UBB-nya juga ditambahkan lagi Pak jurusan-jurusan supaya bisa mengakomodir anak. Jadi sekolah kita ini kan kalau untuk tamatan itu kan ada kejenuhan ya di masyarakat ya untuk diterima. Jadi makanya kita juga membekali mereka dengan entrepreneur, dengan program PV yang kita rancang gitu kan ya, melatih skill mereka supaya bisa menjadi entrepreneur di luar. Jadi yang punya minat dan bakat di dunia itu terakomodir juga di jurusannya nanti apa, misalnya apa. Saya ingin menanggapi ya, mungkin sedikit ya. Ini karena waktunya nih, jadi agak buru-buru ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti kita bisa cari sesi. Nanti kapan-kapan ke UBB saja Bu. Nanti banyak sesi apa khusus misalnya ya. Tempoh hari kalau nggak salah ini Bu Windy kita khusus untuk penulisan ilmiah. Kami bisa hadirkan ahli-ahlinya. Bapak Ibu yang keempat D kan? Empat C ya. Saya kira karena mungkin banyaknya respon ya, bukan pertanyaan. Saya kebetulan di Dewan Pendidikan Bu, Sekretaris Dewan Pendidikan, ketuanya Pak Mustami Rahman. Kami juga keliling ke kampung-kampung. Kami melihat bahwa mindset orang tua itu kuliah itu gratis. Itu yang serepot. Bahwa sekarang apa-apa maunya gratis Bu, apa-apa yang maunya gratis, dan kalau bayar repot, marah kan gitu, lapor lagi ke ombudsman. Ini kan jadi masalah. Suruh nyumbang 10.000 protes, suruh nyumbang 100.000 protes. Jadi ini makanya saya mengatakan tadi, memang kita perlu komunikasi yang baik sebetulnya ya. Kadang-kadang pendidikan itu sekali lagi kan ada istilah 3 pilar ya. 3 pilar pendidikan itu, yang pertama siswa, kedua orang tua, dan yang ketiga adalah guru, pendidik lingkungan sekolah. 3 pilar ini nggak bisa, harus kerjasama. Nggak bisa hanya ngandalin guru. Karena tadi Ibu sampaikan, sebagai misalkan waktunya anak itu ada di rumah sebetulnya. Jadi menurut saya mengintensifkan hubungan dengan komite itu menjadi penting. Dan tadi memang mungkin kalau selama ini kan ada paguyuban kelas-kelas ya, mungkin maksud saya bisa dibuat lebih pada level yang lebih kecil. Jadi guru-guru itu punya tanggung jawab yang lebih besar untuk mengawal pada anak-anak tertentu. Jadi mungkin dibagi menjadi cabang-cabang khusus untuk memang maintain anak-anak ini dan berkomunikasi dengan orang tuanya. Kelanjutan itu adalah dengan menjaga keberlanjutan dengan orang tua. Barangkali nanti kalau ada momen tertentu sesi, kami insya Allah siap untuk hadir, tapi ketemu dengan orang tua. Itu yang paling penting. Nah, terkait dengan jurusan Bu, insya Allah kalau jurusan UBB akan terus buka, termasuk tadi Ibu bilang hukum bisnis itu sedang mulai kita gandrungi. Dan ada beberapa, dan FKIP Bu, mohon doanya, kami sedang merintis pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, sama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ini sudah naskah sudah jadi, tinggal menunggu proses. Jadi Ibu yang nak pindah, kami tunggu. Dan Bapak Ibu yang mau pindah pendidikan, pindah ke kampus, yang penting kalau PNS itu lebih mudah. Enggak, S2 syaratnya S2. Jadi kalau nanti kitnya buka, ada MPD mau pindah, dengan senang hati Bu. Termasuk PGSD, kami sedang merintis mau buka PGSD. Jadi ada 4 jurusan yang sedang dirintis. S3 banyak Bu.
S3 itu saran bikin S2 itu harus ada 5 doktor di jurusan itu. Saran untuk bikin doktor itu harus ada 3 profesor di jurusan itu. Jadi UBB itu masih jauh dari api kalau buka doktornya, masih berat. Dan apa S3 sekarang bapak ibu yang ngambil di tempat lain di UT juga bisa sekarang ada jurusan manajemen sama administrasi publik itu ada doktornya. Jadi saya kira begitu Bu ya. Saya mohon izin kalau masih ada pertanyaan saya minta maaf, nanti kita bisa diskusi lagi. Kalau saya terkesan ngajari saya minta maaf, terkesan sok-sok saya minta maaf juga. Itu semata-mata ingin memberikan pengalaman supaya kita bisa berbagi. Titip pesan, kalau ada anak nakal tolong disentuh hatinya supaya dia mau berubah. Saya yakin dan percaya dengan memberi 1-2 kalimat yang inspiratif bagi dia, kalau dia nyambung dengan hatinya. Nakal dan malas Pak ya? Ya iya Pak. Ya jangan sebut nakal Pak, belum tentu Pak. Malas. Nakal dan malas ya. Jadi mungkin hanya gara-gara hatinya tidak tersentuh saja sebetulnya. Itu perlu ada satu treatment khusus untuk menyentuh. Kalau begitu sudah nyentuh, lanjut, insya Allah dia bisa punya perubahan-perubahan yang signifikan. Saya kira demikian Bapak Ibu, mohon maaf dan terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan silaturahmi kita bisa terjalin. Mudah-mudahan kita nanti bisa menghasilkan generasi-generasi yang unggul dan bukan yang hanya berhenti karena berhenti di SMA. Saya protes ke Pak Erwawi, saya bilang, anak Bapak kalau bisa jangan SMK terus bekerja. Enggak Pak, kami punya kewajiban harus bekerja pertama, baru kuliah yang kedua. Saya bilang, kalau dia SMK bekerja, lalu kemudian dia akan selalu berada di lapis bawah. Dia akan menjadi street level birokrasi. Jadi kalau bisa dia ambil di diploma 3. Kan kalau SMK itu kan ke vokasi ya, ngambil D3, D4. Menurut saya itu harus didorong. Justru mereka harus didorong untuk menurut saya kuliah. Walaupun penugasan dari vokasinya disuruh kerja kan, tapi maksud saya itu kan harus menghasilkan yang nanti dia level jadi manajer. Kira-kira begitu ya. Jangan anak SMA terus langsung kawin. Akhirnya mohon maaf, banyak jasjus sekarang Bu ya. Tahu jasjus ya? Jas janda anak 1, jus janda usia subur. Karena masih muda-muda sudah nikah terus akhirnya bercerai. Makanya banyak jasjus sekarang. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pola pikir baru yang sesuai profil pelajar Pancasila. Amin. Ada satu kata, pola pikir yang berkembang akan menjadi tanda karakter yang hebat. Sebagian besar hal penting di dunia telah dicapai oleh orang-orang yang terus berusaha ketika tampaknya tak ada harapan sama sekali. Saya tutup dengan pantun juga, karena tadi diminta dengan pantun. Pagi-pagi makan sate pakai lontong. Berasnya agak sedikit berderai. Meski badan dan pikiran overthinking, change mindset haruslah tercapai. Terima kasih, saya tutup. Bila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Not afraid, so I would fail, but I'm not giving up, I'm not gonna give up right now. Well, I let you the storm, and I leave no regret. I do what I can do, not what I can't do. So let me dance in